Terima kasih Gaby atas kesaksiannya, Tuhan Yesus memberkati. Udah siap lanjut berlaksana buat Tuhan? Amin. Ayo kita berdiri dong. Kau masih lemes? Coba senggol kiri kanannya, bangun dong. Siapa yang percaya kita udah ditebus sama darahnya? Amin. Siapa? Amin. Mari kita sama-sama tangan. Oleh barangkali semangatnya udah terpacu, barangkali ada yang mau bersaksi. Ada yang mau bersaksi lagi? Oke, mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, bersihkan hati kita, pikiran kita dari hal-hal di luar firman Tuhan yang bisa mengacaukan, yang bisa membelokkan. Kiranya firman Tuhan hari ini bisa kita resapi. Dan kita akan bersyukur selalu bagi Yesus. Bersyukur selalu
Tuhan. Engkau Allah yang sungguh baik bagi kehidupan kami. Engkau Allah yang sungguh setia dalam kehidupan kami ya Bapa. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sebagai perbuatan tangan-Mu sendiri ya Tuhan. Engkau berikan kami kekuatan dan kesehatan. Engkau jawab setiap kerinduan kami, jemaat-Mu yang hadir saat ini ya Tuhan. Kami hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu yang haus akan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Inilah kami di hadapan-Mu pada sore hari ini ya Tuhan. Urapi kami semua, layakkan kami ya Bapa. Biar kami mengerti kehendak Tuhan. Biar kami mengerti firman-Mu ya Tuhan. Jadikan kami hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu yang menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu ya Tuhan yang penuh dengan kelemahan ini. Biar melalui hamba-Mu, jemaat-Mu bisa mengerti, bisa mendengarkan firman-Mu. Dan kami semua yang hadir saat ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ampuni segala dosa kami. Layakkan kami untuk menerima berkat-berkat-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau belajar tentang firman-Mu. Semua kita yang percaya katakan amin. Dipersilakan duduk. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini tanggal 20 Februari, minggu ketiga kita ibadah, dan tentu kita semua umat Tuhan yang bersyukur kepada Tuhan karena kita sampai hari ini selalu bersuka cita, selalu diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita belajar firman Tuhan. Saya kutip dari Pengkhotbah pasal 3. Pengkhotbah pasal 3 ayatnya yang ke-11 dan 12. Pengkhotbah pasal 3 ayatnya yang ke-11 dan 12. Judul firman Tuhan ini, untuk segala sesuatu ada waktunya. Ayat yang ke-11 saya bacakan buat kita. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kesaksian Pak Purba sangat memberkati, dan memang sesuai dengan firman Tuhan pada sore hari ini, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya Pak. Juga Gaby yang dalam berbagai masalah, berbagai pergumulan, mungkin merasa tidak mampu, tetapi karena pertolongan Tuhan, ia membuat segalanya sesuatu adalah indah pada waktunya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kembali ke ayat 11 dulu Rere. Kenapa dua ayat ini saja yang saya mau bahas kepada kita? Karena di luar orang Kristen juga sering mengungkapkan kata-kata ini. Di luar orang yang tidak mengenal Kristus pun sering mengungkapkan kata-kata ini, tapi hanya sampai koma itu. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Seterusnya mereka tidak mengetahui itu. Padahal seterusnya itu bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Kekekalan apa? Ini adalah masalah waktu. Setiap terjadi apa-apa, setiap terjadi sesuatu dalam hidup kita. Di dalam hidup ini, kalau sudah lewat waktunya, tetapi kita belum berbuat sesuatu, penyesalan.
penyesalan yang terjadi. Kenapa? Karena ada satu ungkapan dari seorang tokoh, yaitu namanya Aristoteles. Dia mengatakan seorang pemberani bukan orang yang tidak takut segala sesuatu. Seorang pemberani bukan orang yang tidak takut segala sesuatu. Tetapi pemberani itu adalah orang yang takut kalau ada waktu dia tidak melakukan sesuatu dengan benar dan tepat. Orang pemberani adalah orang yang takut kalau ada kesempatan berbuat baik, kalau dia tidak melakukannya. Bapak Ibu, pernah ada penyesalan dalam hidup? Setiap kita pasti ada penyesalan. Setiap kita mungkin ada waktu yang seharusnya kita melakukan sesuatu tetapi kita tidak lakukan. Mau mengulang lagi, tidak ada waktu. Tidak ada kesempatan lagi. Kalau waktu itu sudah lewat, tidak bisa diriwayat. Bukan seperti YouTube, musik bisa diriwayat. Tetapi kalau waktu untuk berbuat yang benar, berbuat baik, kita tidak melakukan pada saat kita mau melakukannya, besok tidak ada kesempatan untuk berbuat lagi. Makanya dari ayat 1, dia mengatakan di situ, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Maka waktu itu dalam hidup ini kita harus memanfaatkan sebaik-baik mungkin untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan kebenaran. Jangan sampai kita menyesal. Di sini maksudnya bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati manusia, tetapi manusia tidak menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Manusia tidak menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Pekerjaan yang dilakukan Allah untuk memberikan kekekalan dalam hidup manusia. Bukan saja hanya ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tetapi ayatnya yang ke-12, aku tahu bahwa mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka. Itu yang diinginkan, indah, segala sesuatu indah pada waktunya. Manusia mau menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Makanya di ayatnya yang kedua dalam pengkhotbah ini, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut dan ditanam. Maksudnya begini, manusia hanya menginginkan lahir seseorang, lahir anak, senang. Itu indah pada waktunya, senang. Tetapi kalau keluarga meninggal pasti tidak senang, tidak indah-indahnya. Padahal dari awal sampai akhir itu Tuhan sudah menentukan, itu pekerjaan Allah yang sudah ditentukan dari awal sampai akhir. Ada lahir dan ada meninggal. Padahal di situ di pasal 7, pengkhotbah 7 ayat 1. Coba lihat pengkhotbah 7 ayat 1. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Kenapa hanya yang diinginkan manusia, yang menyenangkan hati manusia lahir? Padahal hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Kita harus mengerti bahwa ini pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Saya baru memahami hal ini setelah belajar ini. Waktu istri saya meninggal, benar-benar tidak ada indah-indahnya sama sekali. Tidak ada baik-baiknya, seolah-olah Tuhan tidak baik. Kenapa dia ambil orang yang saya kasih? Padahal itu hari kematiannya, hari yang sangat baik, di mana dia bisa bertemu Tuhan. Kalau kita lahir, bertemu masalah.
Kita lahir di dunia ini bertemu dengan pergumulan, bertemu dengan kesusahan, bertemu dengan beban. Tetapi kalau kita mati, itu hari yang baik, kita bertemu dengan Tuhan. Selanjutnya, di ayat yang ketiga, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Kalau keinginan manusia membangun bagus, indah, itu keinginan manusia. Tetapi kalau untuk merombak, pasti bukan. Untuk mengubah demi kebaikan, pasti tidak ada indah-indahnya. Kembali ke ayat 11. Karena merubah beban, merombak beban, sekalipun itu tidak bagus, tidak baik menurut kehendak Tuhan. Kita mau bangun aja sesuka hati kita, kita mau membangun. Tetapi kalau kita mau merubah, mau merombak, apapun yang kita bangun, kita rombak demi kebaikan, rubah. Itu namanya segala sesuatu dibuatnya indah pada waktu. Bahkan dia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami. Tidak dapat menyelami maksudnya Tuhan, pekerjaan Tuhan dari awal sampai akhir. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Makanya dalam hidup ini jangan sampai kita ada penyesalan karena waktu sudah lewat, baru kita mau melakukannya tapi sudah tidak bisa. Seorang orang terkaya di dunia, Bill Gates namanya. Orang terkaya di dunia Bill Gates. Dia mengatakan dia bisa beli pesawat jet pribadi. Dia bisa bayar untuk tiket ke bulan. Tetapi waktu yang sudah lewat, berapapun kalau mungkin bisa dibeli, dia beli, tetapi tidak bisa. Waktu kalau sudah lewat. Makanya saat kita hidup, mari kita mempergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Contohnya, saya ini suka diajak makan. Dan saya jarang menolak. Karena kalau diajak makan pasti gratis. Saya jarang menolak. Suatu saat ada, iyalah kalau kita diajak makan itu kan pasti, ayo mau ikut saya makan nggak? Mau. Cuma udah ngajak aja, Pak. Cuma ngajak aja, Pak. Iya sebenarnya, tapi ya udah saya diam-diam aja pasti dibayar ini. Ya kan? Suatu saat ada teman saya agak punya duit ini. Teman saya ini ngajak makan. Waktu saya masih kerja di Plaza Senayan, dia ngajak saya makan. Terus saya tolak. Saya bilang maaf deh, sekali ini saya nggak bisa ikut karena saya ada cari alasan lah pokoknya. Terus ya udah mereka pergi. Besoknya teman saya yang ikut ketemu yang diajak makan ini. Saya tanya gimana acaranya? Wah seru, enak. Udah mulai timbul penyesalan. Mulai timbul penyesalan. Emang enaknya apa? Lobster, udang yang gede-gede. Terus disebutin semua. Ikan kue, ikan gurame, cumi goreng tepung, kepiting asam manis, saus padang, pokoknya saus tiram. Waduh, saya langsung udah nggak usah cerita deh. Saya menyesal nggak ikut. Andaikan saya bilang mungkin dalam hati, bisakah waktu ini diulangin kembali? Nggak mungkin. Nggak mungkin saya mengalami seenak itu. Karena udah lewat dari kemarin. Itu kalau yang dari kemarin. Kalau setahun yang lalu. Dalam hidup ini, makanya kalau ada kesempatan yang baik, berbuat baik. Ada kesempatan berbuat yang benar, berbuat yang benar. Di sini dikatakan ada waktu untuk
mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ya. Saya kira di sini kita tidak pernah ada manusia yang tidak pernah bertengkar dengan suami atau istri. Di sini kita dikasih sepertinya ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Saat membenci, itu bukan waktu Tuhan yang dibuat indah pada waktu. Karena yang disukai oleh manusia, ayatnya yang ke-12, Rere, menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Ada waktu membenci dan ada waktu untuk mengasihi. Yang Tuhan lakukan, yang pekerjaan Tuhan dari awal sampai akhir, supaya kita selalu mengasihi. Tetapi dalam kehidupan ini selalu ada waktu untuk kejadian atau melakukan sesuatu. Ada waktunya membenci dan ada waktunya untuk mengasihi. Mari kita biar waktu yang untuk mengasihi itu kita jadikan itu yang dibuat Tuhan segalanya indah pada waktunya. Bukan membencinya, tetapi malah manusia lebih lama membencinya daripada mengasihi. Karena menurut manusia itu lebih indah. Tetapi waktu itu ada waktu untuk mengasihi, waktu untuk membenci, waktu untuk bertengkar, waktu untuk berdamai. Kalau kita tidak memanfaatkan waktu untuk berdamai, tidak memanfaatkan waktu untuk berdamai, tetapi udah susah bertemu lagi, maka apakah bukan penyesalan? Makanya dalam hidup ini, kalau kita bertengkar, kita harus cepat-cepat damai. Kita harus cepat-cepat baikan. Kita harus cepat-cepat untuk memaafkan. Karena kalau sampai nanti kita tidak bertemu lagi, tidak ada kesempatan untuk memaafkan. Tidak ada lagi kesempatan untuk berdamai. Makanya di sini sekalipun ada waktu untuk bertengkar, ada waktu untuk berdamai. Nah, pergunakan waktu yang ada setelah bertengkar itu untuk berdamai. Itu maksudnya dia buat segala sesuatu indah pada waktunya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, segala sesuatu indah pada waktunya apabila kita harus tetap kuat, kokoh dan teguh dalam iman. Itu indah, selalu indah pada waktunya. Apabila kita selalu kuat, kokoh dan teguh dalam iman. Boleh Rere tampilkan misi gereja kita. Mempersiapkan jemaat yang kuat, ini misi. Kalau visi berakar, bertumbuh dan berbuah. Saya mau mengupas sedikit mengenai mempersiapkan jemaat yang kuat dan kokoh dan teguh berdiri bagi keluarga dan gereja, supaya segala sesuatunya dibuat indah pada waktunya. Jadi makanya di sini segala sesuatu indah pada waktunya itu apabila kita harus tetap kuat, kokoh dan teguh dalam iman. Buka Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Dalam hidup ini selalu ada waktu untuk terjadi segala sesuatu. Tadi dari awal misalkan ada yang sakit pasti sembuh, pasti ada waktu untuk sembuh. Ada waktu sakit, ada waktu untuk sembuh. Ada waktu untuk lemah, ada waktu untuk kuat. Dan dalam hidup ini selalu ada itu. Tetapi kalau ada waktu untuk kuat,
kita kuat. Tetapi kalau ada waktu lagi kita lemah, kita tidak bisa kuat, bagaimana? Kita harus kuat. Kita harus kuat karena aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Kita harus kuat. Itu makanya menyiapkan anggota jemaat, menyiapkan jemaat yang kuat, kokoh, dan teguh dalam keluarga dan gereja. Itu misi gereja kita. Jadi setelah berakar, bertumbuh, dan berbuah, jadi misinya itu nanti kita kuat. Segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Makanya saya angkat satu poin ini. Jadi saya mau bahwa dalam hidup ini waktu bertemu dan ada waktu berpisah. Dulu kita bertemu di sini selalu indah. Sampai hari ini kita selalu bertemu setiap hari. Selalu indah. Nanti suatu saat kita berpisah. Harus indah. Karena ini adalah pekerjaan yang Tuhan berikan dari awal sampai akhir yang tidak bisa kita selami. Kita tidak mengerti kehendak Tuhan itu bagaimana. Makanya ada waktu bertemu, ada waktu berpisah. Segala sesuatu indah pada waktunya. Dan kedua yang saya pikirkan di sini, karena saya mengingat begini. Kalau saat ini orang tua saya minta saya pulang. Ternyata tiba-tiba saya misalkan tidak mengikuti untuk pulang. Tiba-tiba saya di Jakarta sampai beberapa bulan kemudian ternyata terjadi apa-apa, orang tua saya meninggal. Misalkan orang tua saya dipanggil oleh Tuhan. Saya mau mengulang waktu itu bisa enggak? Untuk saya pulang, hidup lagi orang tua saya, untuk saya pulang saya mau ngurusin orang tua saya. Tentu tidak mungkin. Itu harga yang harus dibayar mahal. Kalau sudah lewat waktunya nanti, ternyata saya baru mau, tapi sudah lewat waktunya, mau dibayar seberapapun tidak mungkin akan bisa diulangi lagi. Yes. Tidak mungkin bisa diulangi lagi. Dan juga dalam pertemuan kita selama bergabung melayani, ya pasti kita bertengkar, pasti kita ada selisih paham, pasti kita ada konflik. Tentu juga kita harus berdamai. Saya mohon maaf kalau mungkin ada kadang-kadang waktu saya berikan, ada waktu saya tidak menyenangkan Bapak Ibu, ada waktu yang saya lakukan tidak membuat senang Bapak Ibu atau membuat kecewa Bapak Ibu. Saat ini saya mau damai. Ini waktu yang Tuhan izinkan buat kita indah pada waktunya. Saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Semoga Tuhan bisa membuat damai kita ini. Inilah damai yang sesungguhnya, bahwa kita mengampuni, memaafkan. Ini yang sungguh-sungguh Tuhan berikan segalanya indah pada waktunya. Kalau kita sudah saling memaafkan, kita sudah saling mengampuni, apalagi dalam firman Tuhan, kalau engkau tidak mengampuni saudaramu, engkau tidak akan menjadi muridku. Makanya kita harus saling mengampuni, sekalipun kita berpisah. Sekalipun kita jarang bertemu lagi nanti, tetapi kalau kita sudah saling mengampuni, kita sama-sama berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kita tetap kuat dalam Tuhan, supaya kita tetap kuat dalam Tuhan, kita harus tetap kuat, kokoh, dan teguh dalam iman. Kita harus tetap kokoh dalam iman, karena kita percaya bahwa Tuhan memberikan kekuatan kepada kita dalam mengalami waktu-waktu yang terjadi,
dalam mengalami situasi yang terjadi, pasti Tuhan memberikan kita kekuatan. Yang penting iman kita kepada Tuhan, karena Dia bisa yang memegang tangan kita. Amin. Dia yang menolong kita. Dia yang memegang kita dengan tangan kanannya. Yes, amin. Buka di Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13, Rere. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi dalam persoalan yang terjadi dalam hidup ini, setiap waktu pasti terjadi sesuatu. Dan setiap waktu juga kita harus mempergunakan waktu untuk melakukan yang terbaik. Sekalipun berat, sekalipun pergumulan, sekalipun dengan masalah, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Segala sesuatu perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada. Kemudian yang kedua, sabar menghadapi segala sesuatu. Tadi segala sesuatu tidak pada waktunya apabila kita harus tetap teguh, tetap kuat, kokoh dalam iman. Yang kedua ini sabar menghadapi segala sesuatu. Roma 12 ayat 12, Rere. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ini sabarlah dalam kesesakan. Kita harus sabar dalam hidup ini. Amin. Kita harus memiliki sifat kesabaran. Karena kesabaran itu artinya tahan menghadapi cobaan. Kadang-kadang kesabaran yang kita miliki, tetapi hanya di bibir saja, saya sudah sabar. Sebenarnya kita tidak tahan menghadapi cobaan. Lekas marah. Jadi kalau memiliki kesabaran, tidak lekas-lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati. Itu namanya sabar. Ada orang sabar tapi patah hati. Itu bukan sabar namanya, tetap patah hati. Maka Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, segala sesuatu indah pada waktunya. Apabila kita dalam hidup ini mempergunakan waktu, apapun yang terjadi, kita harus sabar menghadapinya. Amin. Karena Tuhan pasti memberikan kekuatan kepada kita. Yes, amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang begitu singkat ini buat kita pada sore hari ini. Semoga dalam firman-Nya tadi, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Mari kita menyelami pekerjaan Tuhan yang dari awal sampai akhir, supaya hidup kita segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, supaya kami juga dalam hidup ini selalu kuat, kokoh, teguh dalam iman kepadamu, dan supaya kami juga memiliki kesabaran untuk menghadapi segala sesuatu. Terima kasih ya Tuhan, hanya dengan Roh Kudus-Mu yang selalu memimpin kami, menguatkan kami untuk selalu mengikuti perintah, mengikuti firman-Mu ini, agar dalam segala sesuatu kami percaya Tuhan selalu melindungi kami, selalu memberikan kami kekuatan. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu ini. Semoga kami benar-benar dikuatkan, seluruh jemaat-Mu diberkati oleh Tuhan. Seluruh jemaat-Mu yang sakit, yang bermasalah, Tuhan tolong. Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan kelegaan, dan Tuhan berikan kekuatan. Terima kasih ya Bapa. Inilah kami semua, kami serahkan kehidupan kami ke dalam kuasa-Mu mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya.
Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin.